Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Arfianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Dalam video ini, saya akan memaparkan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Maksud dan tujuan pendidikan Indonesia menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dasar dari filosofi tersebut yaitu layaknya seorang petani yang menuntun tumbuhnya padi. Petani akan mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Begitu pula dengan anak-anak. Anak-anak ibarat padi, tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin padi tumbuh menjadi jagung, atau tidak mungkin kita menanam padi menggunakan ilmu-ilmu menanam jagung. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro berikutnya yaitu konsep menghamba kepada peserta didik. Dalam proses pembelajaran, pendidik hendaknya menuntun peserta didik hingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dengan cara menghamba kepada peserta didik. Maksud dari filosofi ini adalah pendidik memberikan tuntunan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik secara budi yang meliputi cipta, rasa, dan karsa, dan pekerti yang meliputi raga. Sehingga jika konsep budi pekerti dilaksanakan di dalam pembelajaran, maka pendidikan akan mencapai tujuan yang holistik dan seimbang, sehingga tuntunan yang diberikan bersifat menyeluruh dan sesuai dengan aspek sosiokultural, maka pendidikan akan membentuk karakter profil pelajar Pancasila kepada murid sesuai harapan bangsa. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro berikutnya yaitu sistem Among. Sistem Among kita mengenal ada 3 konsep dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Dapat dimaknai sebagai guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau panutan. Yang kedua yaitu Ing Madyo Mangun Karso, dapat dimaknai guru adalah pendidik yang berada di tengah-tengah para murid dan membangun semangat serta ide dalam berkarya. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, dapat dimaknai guru menjadi pendidik yang harus atau mampu menjadi pendorong bagi peserta didik agar berani bergerak menuju kebaikan. Dengan demikian, pendidikan berpihak pada murid disesuaikan dengan konteks dari peserta didik dan sosial budaya daerahnya, serta disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dengan media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan minat, bakat, dan potensi murid. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan kebebasan membangun pengetahuan sesuai dengan caranya sendiri. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi mengembangkan kompetensi sosialnya. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan konteks materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan relevan dengan konteks alam, sosial, dan budaya. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran dengan konteks materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan relevan dengan konteks alam, sosial, dan budaya. Berikutnya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi diri terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Terakhir, melaksanakan pembelajaran yang komprehensif meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, pemahaman pendidik ditekankan kepada aspek kognitif saja. Selama ini, pendidik hanya menekankan aspek kognitif tanpa disertai aspek afektif dan psikomotorik kepada peserta didik. Berikutnya, kurang terbukanya pendidik terhadap perkembangan zaman, terutama dalam aspek teknologi. Yang ketiga, kurangnya sinergi antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat akan penanaman budi pekerti kepada murid. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan berdampak kepada murid. Solusi dari tantangan-tantangan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidik harus meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya melalui berbagai macam platform, baik itu daring maupun luring. Platform daring, guru dapat belajar melalui PMM dan webinar-webinar lainnya. Melalui platform luring, guru dapat belajar melalui kegiatan komunitas belajar, melakukan praktik baik, dan sharing kepada sesama guru penggerak ataupun rekan sejawat lainnya. Yang kedua, pendidik perlu menguasai keterampilan abad 21, yaitu karakter, kewarganegaraan, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Yang ketiga, perlu adanya sosialisasi dan dialog antara sekolah, orang tua, dan masyarakat terkait parenting dan program-program sekolah. Yang terakhir, pendidik perlu berkomitmen dan konsisten dalam menyelenggarakan pembiasaan baik dan pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari murid. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.